Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrasa Napoleon berbagi cerita. Hari ini hari Ahad 13 Februari 2023. Kita berada di Masjid Al-Muhtar, Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di luar masjid ini hujan. Saya ada cerita tentang hujan ini dari novel Tasarogeka. Novel itu bercerita tentang autobiografi Nabi terakhir Muhammad SAW. Novel itu 4 jilid, bercerita tentang Nabi terakhir Muhammad SAW itu sebagai penggenggam hujan. Jadi isyarat akan datangnya Nabi terakhir di dalam novel itu sudah diketahui seluruh tokoh agama di muka bumi ini. Jadi semua ajaran agama yang ada di muka bumi ini ada ayat-ayat di agama itu yang menunjukkan akan datangnya penutup para nabi. Nah, di dalam kisah novel itu orang-orang yang mengetahui ayat-ayat petunjuk akan datangnya Nabi terakhir Muhammad SAW itu dengan sebagai ayat-ayat rahasia, ayat-ayat yang disembunyikan oleh tokoh-tokoh agama itu. Dan apabila ada tokoh agama di muka bumi ini yang menyebarkan kepada umum tentang ayat-ayat kedatangan Nabi terakhir Muhammad SAW, itu dianggap pelanggaran, akan dibunuh, akan diuber, akan dihabisi seluruh keluarganya. Ini digambarkan waktu itu sebagai di Iran yang waktu itu Persia yang menganut agama Zoroaster. Jadi menurut tokoh utama di novel itu yang kebetulan adalah orang yang dididik oleh salah satu tokoh agama yang masih murni keimanannya, dalam posisi tempat ibadahnya pun istilahnya itu dalam pengawasan pihak penguasa. Jadi seluruh agama di muka bumi ini kalau diperhatikan memiliki sumber yang sama, itu dari pencipta langit dan bumi. Tapi terjadi penyimpangan oleh tokoh-tokoh agama. Contoh, ketika kita haji, kita pakaiannya pakaian ihram. Pakaian ihram nih hari ini sama dengan pakaian para biksu. Dan juga kita dicukur botak. Lalu di agama Hindu juga ada Brahmana. Brahmana kalau dari akar katanya berasal dari Ibrahim.
Abraham. Nah, kalau dari penganut Nasrani di Romawi itu lebih jelas, bahkan rajanya mengerti tentang ayat-ayat petunjuk kedatangan Nabi terakhir. Tapi tokoh-tokoh agamanya yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya dan menganggap rendah mungkin bangsa Arab yang waktu itu dianggap bangsa penyembah animisme. Jadi dari seluruh dunia orang-orang yang mempelajari petunjuk-petunjuk ayat-ayat dari berbagai kepercayaan di muka bumi ini, yang mereka sungguh-sungguh belajar, sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ketika Muhammad ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke Palestina, ada seorang tokoh Nasrani, Warokah, yang sudah tahu tanda-tanda kenabian pada Muhammad, yang waktu itu berumur 8 tahun. Dan dia sudah mengingatkan kepada Abu Thalib untuk menjaganya dan membawanya pulang, karena dia tahu tokoh-tokoh agama banyak yang tidak sepakat atau entah apa, ingin membunuh dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Jadi aneh, mereka sudah punya rencana hendak membunuh. Jadi sudah memang terjadi rencana jahat di kalangan tokoh-tokoh agama jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera melaksanakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.